Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih, apa rahasianya panen padi itu bisa melimpah ruah dan yang paling penting berkualitas? Nah, kali ini kita bakal coba bongkar nih sebuah strategi yang katanya ini dia kuncinya biar padi jadi lebih berbobot. Oke, langsung aja kita lihat gambarnya. Wow, coba diperhatiin klaimnya, amunisi terakhir agar padi lebih berbobot. Keren ya? Kedengarannya mantep banget. Tapi apa sih sebenarnya isi amunisi ini? Dan gimana cara kerjanya? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, penting banget nih buat kita semua paham konteksnya dulu. Jadi gini, dalam dunia tanam-menanam padi, ada satu fase yang, wah ini krusial banget. Namanya fase pengisian bulir. Ini tuh momen-momen di mana si tanaman padi ngerahin semua tenaganya cuma buat satu hal, ngisi gabahnya. Jadi berhasil atau enggaknya panen, seberapa berat gabahnya nanti, ya semua ditentukan di sini. Terus gimana dong caranya biar fase super penting ini bisa maksimal? Nah, strateginya itu dimulai dari yang paling dasar, pondasinya. Apa itu? Ya tentu saja, nutrisi. Kita bakal lihat gimana caranya ngasih makan tanaman buat dorongan terakhirnya. Coba deh kita lihat lebih dekat lagi kedua produk ini. Ada pupuk MKP dan PN Kristal. Nah, dua inilah yang jadi dasar dari ramuan yang kita bahas ini. Mereka ini ibaratnya koki utamanya, pemasok makanan buat si tanaman di fase genting ini. Nah, apa sih istimewanya pupuk ini? Kuncinya ada di dua unsur, fosfor dan kalium. Gampangnya gini, fosfor itu kayak bensinnya, ngasih energi buat semua proses di dalam tanaman. Terus ada kalium. Nah, ini dia nih jagoannya. Kalium itu tugasnya kayak kurir ekspres super cepat. Dia yang ngambilin semua gula hasil fotosintesis di daun, terus dianterin langsung ke bulir padi. Hasilnya, tentu aja gabahnya jadi makin padat, makin berat, makin berisi. Kualitas super. Oke, makanannya udah siap, nutrisinya udah top. Tapi, gimana caranya kita mastiin semua energi dari makanan itu kepake buat hal yang benar? Nah, disinilah pemain kedua kita masuk. Kita sebut aja dia sang sutradara. Dan inilah dia, sutradaranya, GoPro. Penting nih buat dicatat, ini bukan pupuk loh ya. Tugasnya beda, lebih spesifik. Dia ini seorang pengatur, seorang pengarah. GoPro ini masuk kategori zat pengatur tumbuh, atau biasa disingkat ZPT. Biar gampang, bayangin aja ZPT ini kayak polisi lalu lintas di persimpangan jalan dalam tanaman. Jadi pas si tanaman lagi punya banyak banget energi, ZPT ini bakal nyegat energi yang mau belok buat numbuhin daun baru atau batang baru. Dia seolah-olah ngasih perintah, "Weh, stop, jangan ke sana, putar balik semua. Semua energi sekarang fokus ke satu arah, ngisi bulir padi." Keren kan? Jadi semua kekuatan tanaman itu benar-benar terpusat ke satu tujuan, bikin gabah jadi seberat mungkin. Oke, nutrisi udah ada, energinya udah diarahin dengan benar. Tapi semua kerja keras ini bisa ambyar, bisa sia-sia kalau pabrik utamanya, yaitu si tanaman itu sendiri, malah jatuh sakit. Makanya kita butuh benteng pertahanan. Nah, buat pertahanannya, di sini ada dua jagoan lagi, Skor dan Dangke. Anggap aja mereka ini bodyguardnya tanaman padi kita. Kenapa? Karena mereka ini fungisida, alias pembasmi jamur. Kenapa sih perlindungan ini penting banget sampai butuh bodyguard segala? Soalnya jamur itu pinter. Dia nyerangnya bagian paling vital di fase ini, yaitu daun bendera. Daun bendera itu apa? Itu loh daun paling atas yang posisinya paling strategis. Dia itu kayak panel surya utamanya tanaman yang nangkepin semua sinar matahari buat masak makanan untuk bulir padi. Coba bayangin, kalau panel surya ini rusak kena penyakit, ya udah proses masaknya berhenti. Pengisian gabah bisa gagal total. Nah, tugas para bodyguard inilah buat mastiin si pabrik ini tetap sehat dan bisa kerja lancar sampai waktu panen tiba. Oke, kita udah bedah satu persatu ya. Ada nutrisi, ada si sutradara, dan ada bodyguardnya. Sekarang, ayo kita lihat gambaran besarnya. Gimana semua ini bekerja bareng sebagai satu kombinasi yang, ya semoga aja, kuat. Nah, ini dia rangkumannya. Sederhana banget kan kalau dilihat begini? Strateginya cuma 3 langkah. Beri makan, arahkan, dan lindungi. Pupuknya ngasih makan, ZPT-nya ngarahin energi, terus fungisidanya ngelindungin dari penyakit. 3 pilar ini kerja bareng, keroyokan, buat ngejar satu tujuan yang sama. Jadi, dibalik semua botol, bungkus, dan langkah-langkah rumit tadi, tujuannya cuma satu dan sama sederhana. Bikin setiap butir gabah yang dipanen jadi seberat mungkin.
Oke, sekarang kita jadi paham ya logika di balik amunisi pamungkas ini. Tapi ini juga jadi ngebuka satu pertanyaan penting yang perlu kita pikirin bareng-bareng. Strategi yang gila-gilaan ngejar hasil maksimal kayak gini, sebenarnya berapa sih harga yang harus dibayar? Baik itu oleh kantong petaninya sendiri maupun oleh lingkungan kita. Nah, itu mungkin jadi bahan pemikiran buat kita semua.